Welcome to our video by Group 2. Enjoy and don't forget to like, comment, and share. Konsep dasar riset operasi merupakan aplikasi yang sangat berguna untuk menghadapi masalah bagaimana mengarahkan dan mengkoordinasikan operasi-operasi atau kegiatan dalam organisasi dengan segala batasan-batasannya melalui prosedur Search for Optimality. Riset operasi menurut para ahli. Menurut Morse dan Kimball, riset operasi adalah metode ilmiah atau scientific method yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani secara kuantitatif. Menurut Churchman, Arkoff, dan Arnott, riset operasi adalah aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan optimum dari masalah-masalah tersebut. Menurut Miller dan Starr, riset operasi adalah sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Model-model riset operasi. 1. Teknik pemrograman matematika. 2. Teknik pemesanan stokastik. 3. Metode statistik. Tujuan riset operasi, di mana tujuan dari riset operasi adalah menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan maupun persoalan, memikirkan serta memecahkan ataupun menganalisis permasalahan, mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat, serta target yang sesuai secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni hasil yang memuaskan, di mana hasil yang memuaskan itu sendiri adalah hasil yang optimal, yang berarti dampak positifnya maksimum dan dampak negatifnya minimum. Baiklah, penjelasan yang berikutnya adalah tentang metodologi riset operasi, yang dimana di sini ada 7 langkah dalam pokok menyelesaikan masalah optimalisasi. Yang pertama yaitu adalah formulasi masalah, dan yang kedua itu adalah pengamatan sistem. Yang ketiga, formulasi model matematik. Kemudian yang keempat, verifikasi model dan gunakan model untuk prediksi. Dan yang kelima, pilih penyelesaian alternatif yang sesuai. Kemudian yang keenam, sampaikan hasil dan kesimpulan pada perusahaan. Yang ketujuh adalah implementasi dan evaluasi rekomendasi yang ingin disampaikan. Sejalan dengan perkembangan dunia industri dan didukung dengan kemajuan di bidang komputer, riset operasi semakin diterapkan di berbagai bidang untuk menangani masalah yang cukup kompleks. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan riset operasi di beberapa bidang di antaranya akuntansi dan keuangan, penentu jumlah, kelayakan kredit, B. Alokasi model investasi dan berbagai alternatif, C. Peningkatan efektivitas akuntansi biaya, D. Penugasan tim audit secara efektif. Selanjutnya di bidang pemasaran. Penggunaan riset operasi di bidang pemasaran ini yang pertama yaitu penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar. Jadi di sini kita menentukan nilai optimum dalam produksi satu atau lebih barang atau jasa sesuai keinginan konsumen. Yang kedua yaitu alokasi iklan di berbagai media, contohnya di surat kabar, majalah, brosur, katalog, atau di media sosial. Dan masih banyak lagi media untuk promosi yang efektif untuk pemasaran. Yang ketiga yaitu penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran secara efektif. Yang keempat, penempatan lokasi gudang untuk meminimumkan biaya distribusi. Adanya jarak yang cukup jauh dari lokasi gudang ke berbagai tempat tujuan, maka menimbulkan biaya distribusi yang besar. Yang kelima yaitu evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran pesaing. Jadi,
Evaluasi kekuatan pasar ini merupakan penilaian yang komprehensif dan sistematis terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan pemasaran usaha. Selanjutnya yaitu di bidang operasi produksi. Penggunaan riset operasi di bidang operasi produksi yang pertama yaitu penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meminimumkan persediaan atau inventory. Untuk meminimumkan persediaan atau inventory, yang kita harus lakukan yaitu mengurangi waktu lead time, yaitu memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk menentukan pesanan pembelian. Semakin pendek maka semakin baik karena akan menurun biaya persediaan kita. Kemudian singkirkan stok yang sudah usang, hindari jumlah pesanan minimal, dan gunakan inventaris konsinyasi, yaitu kita menyimpan persediaan kepada pihak ketiga atau pengecer. Yang ketiga yaitu penyeimbangan jalur perakitan dengan berbagai jenis operasi. Penyeimbangan jalur perakitan mengoptimalkan proses produksi massal dengan membagi tugas ke dalam stasiun kerja dan mengalokasikan waktu pemrosesan yang sama ke masing-masing stasiun kerja tanpa penundaan. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas operasi manufaktur. Untuk meningkatkan kualitas operasi manufaktur ini ada 4 yang harus kita lakukan, yaitu berikan penghargaan untuk kesuksesan. Yang kedua, lakukan pengukuran terhadap performa tim, hindari abstrak atau jangan lari dari masalah, dan yang terakhir berikan dorongan kepada karyawan. Thanks for watching guys. See you next time.